Kisaran bulan Mei 2023, Bandung sejak siang sudah diguyur hujan deras. Dari jendela apartemen di kawasan Asia Afrika, butir-butir air merambat di kaca, menimbulkan garis-garis tipis yang memecah bayangan lampu kendaraan di bawah. Aspal memantulkan cahaya oranye yang patah-patah. Udara lembab menempel di kulit, dan bau tanah bercampur asap knalpot terasa menusuk hidung. Aku, Randi, sedang bersiap dengan istriku. Kami punya rencana sederhana, berziarah ke makam leluhur di Limbangan, Garut. Namun sejak awal, langkah kami seperti diiringi firasat berat. Kaki kananku masih cedera akibat jatuh beberapa minggu sebelumnya, membuatku tak bisa menyetir. Itu sebabnya kami butuh sopir. Sejak pagi istriku sudah menghubungi beberapa kenalan untuk menyewa mobil. Pilihan pertama gagal dan akhirnya aku memutuskan menghubungi kawan lama, Kang Didi, yang kadang bekerja sebagai sopir serabutan. Pukul 5 sore ia baru datang, terlambat hampir 2 jam. Hujan sudah mereda, hanya menyisakan gerimis yang menggantung seperti kabut tipis. Aku sempat mengomel begitu Didi sampai di parkiran. "Kenapa lama sekali, Kang?" tanyaku dengan nada kesal. Ia menunduk meminta maaf. Katanya mobil yang ia pakai itu milik orang lain dan ada sedikit masalah sebelum berangkat. Aku tahu ia tidak berbohong, tapi tetap saja hatiku panas. Waktu sudah sore dan aku ingin segera jalan. Akhirnya kami berangkat berempat. Aku, istriku, Kang Ujang, seorang kawan yang sejak lama menemaniku dalam berbagai urusan, dan Kang Didi sebagai sopir. Mobil melaju meninggalkan pusat kota Bandung, menembus jalanan yang masih licin bekas hujan. Di tengah perjalanan, aku sempat menoleh ke arah penumpang lain. "Sudah pada makan belum?" tanyaku. Perut kami memang kosong sejak siang. Istriku hanya menggeleng, Ujang tampak lemas, dan Didi sibuk memelototi jalan. Kami sepakat singgah dulu di sebuah warung makan di kawasan Jatinangor. Warung itu sederhana, berdinding papan dengan lampu neon redup yang berkedip-kedip. Aroma gorengan dan kuah panas menyeruak, membuat perut bergejolak. Kami duduk berempat di meja kayu yang sudah kusam. Aku memesan makanan, tapi diam-diam aku punya maksud lain. Sejak awal aku sudah berniat membawa bekal yang sebenarnya tidak pantas. Saat itu, aku menyelinap keluar, mendekati seorang remaja, anak dari tukang parkir warung yang berjaga di depan. Kami saling kenal samar. Dengan suara pelan aku berkata, "Tolong belikan sesuatu." Ia menatapku, paham maksudku. Aku menyebut kata sandi, "batu es." Istilah halus untuk minuman keras. Ia mengangguk. Aku memberi uang lebih, memintanya membeli 3 botol. Tak lama kemudian, botol-botol itu sudah ada di tanganku, dibungkus kantong plastik hitam. Tak lama kemudian bapaknya, tukang parkir yang juga kukenal, mendekat. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menembus gerimis. Ia menatap kantong plastik yang kubawa, lalu berkata lirih namun tegas, "Kalau mau bepergian, jangan bawa yang begitu, Pak Mali." Suara itu membuat bulu kuduku meremang sesaat. Ada wibawa dalam nadanya, seperti bukan sekadar teguran orang tua biasa. Hujan tipis masih menetes dari atap seng, menambah dingin suasana. Aku terdiam sejenak, tapi keras kepalaku menguasai. Aku hanya tersenyum hambar, pura-pura tidak peduli. Kantong plastik itu tetap kumasukkan ke bagasi. Dalam hati aku tahu itu salah,
Tapi gengsi dan rasa menantang membuatku mengabaikannya. Kesalahan pertama telah kutoreh. Kami melanjutkan perjalanan. Mobil kembali melaju ke arah timur, menembus malam yang mulai turun. Langit kelabu berubah pekat, lampu jalan semakin jarang, suara wiper berulang-ulang menggesek kaca. Di dalam kabin, suasana hening. Istriku menatap keluar jendela, wajahnya murung. Kang Ujang sibuk mengancingkan jaketnya lebih rapat. Tubuhnya seperti merasakan dingin yang berlebihan. Kang Didi memegang setir dengan kedua tangan erat-erat, wajahnya tegang. Aku menyalakan rokok, mencoba memecah kegelisahan. Asapnya bercampur dengan bau plastik dari bagasi, membuat udara kabin pengap. Aku menoleh ke istriku. Ia tampak gelisah, jemari tangannya menekan pangkuan. "Kamu yakin kita harus terus?" tanyanya lirih. Aku mengangguk, mencoba terdengar mantap. Kita sudah niat, masa mau mundur? Tapi jauh di dalam hati, firasat buruk mulai merayap. Ada yang tidak beres sejak botol-botol itu ikut dalam perjalanan. Saat jarum jam mendekati pukul 6 sore, langit semakin gelap. Dari kejauhan, samar terlihat gapura besar menuju Limbangan. Lampu mobil menyorotinya, membuat bayangan ukiran pada gapura tampak bergerak-gerak. Anehnya, setiap kali kami merasa mendekat, gapura itu seperti menjauh. Ketika akhirnya kami benar-benar melintas di bawahnya, aku merasa seolah ada sesuatu yang menutup jalan di belakang, memutus kami dari dunia luar. Mobil terus berjalan, tapi udara di dalam kabin semakin berat. Didi menoleh dengan wajah cemas. "Kang, mobilnya kok terasa berat ya?" gumamnya. Aku menepis, berusaha terdengar tenang. "Santai aja, mungkin mesinnya." Padahal dada sudah terasa sesak. Di luar, pepohonan berbaris di sisi jalan, basah oleh hujan. Cabang-cabangnya bergoyang ditiup angin, menunduk ke arah mobil seperti tangan yang ingin meraih. Setiap kali roda menghantam genangan air, suara cipratannya seperti bisikan samar yang sulit dimengerti. Selepas melewati gapura besar menuju Limbangan, perjalanan terasa makin janggal. Jarum jam di dashboard menunjukkan hampir pukul 7 malam. Langit sudah gelap sepenuhnya, menyisakan sisa cahaya jingga samar di ufuk barat. Hujan tipis masih mengguyur, kaca depan berkilap oleh lampu-lampu kendaraan yang jarang sekali berpapasan dengan kami. Entah kenapa, jalan menuju makam yang sudah kukenal sejak beberapa kali berziarah sebelumnya, malam itu seakan berubah jadi labirin. GPS di ponsel istriku berputar-putar, seolah kami hanya bergerak di titik yang sama. Setiap kali mobil melaju, gapura yang barusan kami lewati terasa muncul kembali di depan, seperti lingkaran yang memutar kami tanpa henti. "Kang Didi, bener enggak ini jalannya?" tanyaku dengan nada curiga. Kang Didi hanya mengangkat bahu, wajahnya tegang. "Iya benar ini jalannya, tapi aneh jalannya kayak diputar-putar." Aku terdiam. Firasat buruk makin menguat. Ada yang tidak beres. Setelah beberapa kali berputar, akhirnya kami melihat sebuah Alfamart kecil di pinggir jalan. Aku memutuskan turun untuk bertanya pada penjaga toko. Udara malam menusuk kulit. Saat kutanyakan arah makam, si penjaga hanya menunjuk lurus ke depan. "Ikuti jalan ini, nanti ada petunjuk, jangan belok-belok, Pak." Kami melanjutkan perjalanan, namun alih-alih langsung menuju makam, aku mengajak rombongan singgah dulu ke Cikahuripan, sebuah tempat yang terkenal untuk mandi ritual. Alasannya sederhana, istriku ingin dibuka auranya, dan aku pikir sekalian saja. Tempat itu berada di sisi jalan, bersebelahan dengan pesantren tua dan area empang yang tenang. Kami berhenti di pelataran yang agak lapang. Di sana sudah menunggu seorang kuncen, lelaki berusia sekitar 50-an, berwajah teduh tapi matanya tajam,
Dialah yang mengatur urutan mandi. Lebih baik istrinya dulu, ucapnya singkat. Istriku menatapku ragu, tapi akhirnya ia mengiyakan. Kami menunggu di tangga batu yang licin, sementara ia turun ke bawah, ke area kolam kecil yang airnya mengalir langsung dari mata air. Suara gemericik terdengar jelas, bercampur dengan desau angin dari pepohonan di seberang. Beberapa menit kemudian, suara jeritan melengking memecah udara. Aku terperanjat. Ada apa? Aku berlari menuruni tangga bersama Didi dan Ujang, sementara Kuncen tetap berdiri di atas, wajahnya tenang seakan sudah tahu istriku naik dengan langkah terburu, wajah pucat, bibir gemetar. Aku lihat ada sosok mirip kamu, katanya dengan suara bergetar. Tapi muka sebelahnya bukan kamu. Aku merinding. Sejenak ku tatap Kuncen. Ia hanya tersenyum tipis seolah tak kaget. Tatapan matanya seperti berkata, begitulah adanya, kini giliranku. Aku melepas jaket, menuruni tangga dengan hati yang mulai berat. Air kolam tampak tenang, tapi terasa asing. Ku ciduk air, ku basuhkan ke wajah. Guyuran pertama, dingin merambat di kulit, biasa saja. Guyuran kedua, lebih menusuk, seakan menembus pori-pori hingga ke tulang. Guyuran ketiga, pandanganku membeku. Di hadapanku berdiri seseorang, diriku sendiri. Wajahnya datar, matanya kosong tanpa ekspresi. Tubuhnya tegap persis seperti cerminan. Tapi itu bukan cermin. Ia berdiri nyata di depanku. Lidahku keluh. Otot-otot tubuhku kaku. Aku hanya bisa menatap, napas tercekat, dada seolah ditindih sesuatu yang berat. Dalam hati aku beristighfar, memaksa tubuh bergerak. Perlahan aku naik ke tangga, meninggalkan kolam tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Kuncen. Kini giliran Kang Didi. Ia tampak ogah-ogahan. "Mandi apa ini, Kang?" katanya dengan nada canggung. Tapi karena ia segan menolak, akhirnya ia juga turun. Guyuran pertama tak ada yang aneh. Guyuran kedua ia mengusap wajah, menggerutu dingin. Guyuran ketiga tiba-tiba ia terlonjak. Ia menatap tangannya sendiri seolah dari telapak tangannya mengalir butiran pasir halus, bukan air. Aku dan Ujang saling pandang, bulu kuduk berdiri. Situasi itu membuat suasana makin tegang. Alih-alih diam, aku justru mulai bersuara dengan nada sinis, mencoba menutupi rasa takut. Mungkin cuma sugesti, begini doang kok. Kata-kataku terdengar enteng tapi jelas bernada menantang. Kuncen menatapku lama. Ia tidak marah, tidak membantah, hanya menahan ekspresi. Senyumnya samar, tapi di matanya ada sesuatu yang membuat perutku mual. Tatapan seorang yang tahu konsekuensi, namun memilih diam. Angin malam bertiup lebih dingin. Udara di sekeliling Cikahuripan berubah berat. Seakan pepohonan ikut menunduk menyimak. Aku merapatkan jaket, mencoba menutupi rasa gugup. Istriku menggenggam tanganku erat, wajahnya masih pucat. Kang Didi mengusap telapak tangannya berulang kali, seperti ingin memastikan itu benar-benar air, bukan pasir. Di tangga atas, Kuncen akhirnya berucap pelan, nyaris berbisik. "Cukup sampai sini saja, saya tidak sanggup mengantar kalian lebih jauh." Langit sudah gelap pekat ketika kami meninggalkan Cikahuripan. Jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 9 malam. Udara lembab menusuk dan kabut tipis turun dari lereng Gunung Haruman, menyelimuti jalan kecil yang kami lalui. Mesin mobil menderu pelan, tapi di dalam kabin suasana terasa lebih hening dari sebelumnya. Kata-kata Kuncen tadi, "Cukup sampai sini saja," masih menggema di kepala. Meski begitu, aku tetap keras kepala. "Kita terus, masa baru begini aja udah mundur," ucapku, mencoba meyakinkan rombongan. Kami menuju sebuah lokasi lain,
sebuah petilasan keramat. Bukan makam, melainkan tapak tilas tempat seorang leluhur pernah bersemayam. Di sana sudah menunggu seorang penjaga lain, Kang Marvin, orang yang konon tahu seluk-beluk tempat itu. Tubuhnya tinggi, wajah keras, matanya tajam. Saat ia menatapku, aku merasa seperti sedang ditimbang-timbang. "Kalau mau ke sini, ada tata cara," katanya singkat. Petilasan itu sederhana, sebuah batu besar ditutupi kain putih, diapit pohon-pohon tua. Udara di sekitarnya terasa berbeda, seperti lebih berat, membuat napas sedikit sesak. Heningnya menusuk, hanya terdengar desau angin yang mengguncang dedaunan. Tanpa banyak pikir, aku mengeluarkan kantong kecil berisi dupa dari tas. "Biar saya doakan dulu," ucapku. Api dari korek menyalakan batang dupa. Asap tipis mengepul naik, berputar pelan di udara yang lembab. Sekejap suasana berubah. Kang Marvin menatapku tajam, matanya melebar. "Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu pantangan?" katanya dengan suara berat. "Di sini tidak boleh menyalakan dupa. Itu sama saja menantang." Aku tercekat. Bibirku ingin membantah, tapi tak keluar suara. Dada terasa sesak. Belum sempat kubalas, tiba-tiba Kang Ujang merosot. Tubuhnya jatuh ke tanah, kaku, matanya terpejam rapat. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan suara asing yang bukan miliknya. Nafasnya tersengal. Tangannya mengepal erat hingga buku jarinya memutih. Kami semua panik. Istriku berlutut di sampingnya, mengguncang bahu Ujang. "Bangun, Jang!" Tapi Ujang justru meracau. Dari mulutnya keluar kata-kata tak jelas, seakan ada suara lain yang berbicara melalui tubuhnya. Kang Marvin mendekat, menempelkan telapak tangan di dahi Ujang, lalu beristighfar. Wajahnya serius. "Mereka sudah tahu niatmu, dan mereka marah," katanya sambil menoleh ke arahku. Jantungku berdegup keras. Asap dupa di tanganku terasa makin menyengat, baunya menusuk sampai ke lidah. Perlahan aku menancapkan batang dupa itu ke tanah, berharap suasana mereda. Tapi aku tahu, semua sudah terlanjur. Belum reda kepanikan, istriku mendekat ke Kang Marvin dengan nada tergesa. "Kalau memang ada yang paling seram di sini, tunjukkan. Aku ingin lihat sendiri." Aku menoleh kaget. "Kamu serius?" seruku. Tapi ia bersikeras. Wajahnya pucat, matanya tetap menantang. Kang Marvin terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Kalau memang itu yang kamu mau, ada caranya, tapi ingat, jangan menjerit, jangan pingsan, dan berdoalah di dalam hati." Kami bertiga, aku, Didi, dan Ujang yang mulai siuman, mengikuti dari belakang. Kang Marvin berjalan bersama istriku, memasuki sebuah lorong sempit yang terbentuk dari rumpun pepohonan. Lorong itu gelap, hanya diterangi lampu senter kecil. Dahan-dahan pohon saling bertaut di atas, membentuk semacam kanopi yang menutup langit. Bau tanah menusuk, bercampur aroma samar bunga liar yang anehnya tidak sedap, melainkan pengap. "Sekarang kamu jalan lurus, lalu belok kiri," kata Kang Marvin lirih kepada istriku. "Di sana sosok itu ada. Kamu harus doa dalam hati. Pikiran jangan kosong." Istriku melangkah. Aku menahan napas, memandangi punggungnya yang semakin menjauh. 10 menit kami menunggu, tapi ia tidak juga keluar. Hening lorong itu menelan waktu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan istriku meminta tolong. Kami sontak berlari ke dalam lorong. Udara di sana terasa lebih dingin. Kabut putih menggantung rendah hingga setinggi lutut. Dari balik kabut, aku melihat istriku tersungkur, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata. "Apa yang kamu lihat?" tanyaku panik, berusaha menahannya bangkit. Ia terisak,
suaranya pecah. Ada sosok tinggi, besar, berbulu, dan matanya merah. Dia menyeringai. Kang Marvin menunduk, wajahnya muram. Itu penjaga sini, genderuwo. Aku menatap sekeliling. Kabut makin tebal, tapi aku tak melihat sosok yang dimaksud, hanya udara yang pekat dan hening yang mencekik. Namun istriku jelas-jelas melihatnya, hingga tubuhnya bergetar hebat. Kang Marvin menggenggam bahuku erat. Kamu dan ucapanmu yang menantang itu sudah menarik perhatiannya, dan dia tidak akan diam. Kami meninggalkan lorong kebun dengan langkah terburu. Suara jeritan istriku masih membekas di telinga, dan bayangan tentang sosok besar berbulu bermata merah yang ia lihat seolah menempel di udara malam. Kang Marvin memimpin jalan, wajahnya serius tanpa banyak bicara. Kabut putih mengekor hingga ke pinggiran jalan, seakan enggan melepaskan kami. Jam sudah menunjukkan hampir 10 malam. Perut terasa kosong, tapi tak ada seorang pun yang berniat makan. Mobil melaju turun ke sebuah area terbuka. Sebuah saung sederhana yang biasanya ramai oleh para peziarah. Ada bangku panjang dari kayu dan lampu bohlam kecil tergantung di langit-langit. Tapi malam itu, saung itu kosong melompong. Tak ada satu orang pun. Padahal biasanya, aku tahu betul. Tempat itu ramai. Ada yang ngobrol. Ada yang sekadar duduk melepas lelah. Atau berdagang kecil-kecilan. Keheningannya terasa ganjil. Kami duduk sebentar. Aku mencoba mengusir gelisah dengan menyalakan rokok. Uap dingin malam menusuk, membuat tangan gemetar saat memegang korek. Tiba-tiba dari arah jalan setapak muncul sosok kecil. Seorang anak laki-laki berusia tak lebih dari 10 tahun. Matanya hanya sebelah, sisi wajahnya yang lain kosong. Ia memeluk gitar kecil mainan, berjalan pelan mendekati saung. Kami semua terdiam. Hanya suara langkah kecilnya yang terdengar. Entah dari mana anak itu datang. Ia menatap kami sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya membuat bulu kuduk meremang. Setelah itu ia melangkah lagi, lalu menghilang begitu saja ke kegelapan. Aku menelan ludah. Kang Didi berbisik, "Jam segini ada anak kecil sendirian." Suaranya penuh keraguan. Aku pura-pura santai. Mungkin anak kampung. Jangan dipikirin. Tapi dalam hati, aku tahu ada yang tidak wajar. Untuk menutupi ketegangan, aku meraih kantong plastik di bagasi. Botol-botol yang kubeli sore tadi masih utuh. Tanpa pikir panjang, aku membuka satu lalu menenggak isinya. Alkohol mengalir ke tenggorokan, memberi sensasi hangat yang semu. "Kita santai aja dulu," kataku sambil tersenyum sinis. "Kalau ada yang mau datang, biar dia datang." Istriku menatapku dengan wajah marah bercampur takut. Tapi aku tak menggubris. Kang Didi akhirnya ikut meneguk lalu ujang. Hanya istriku yang menolak. Tak lama setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Mobil melaju ke jalan desa yang sempit, penuh lubang dan bebatuan. Lampu mobil memantulkan cahaya ke depan, menembus kabut tipis. Lalu kami melihatnya. Di depan, samar-samar tampak barisan anak-anak berseragam pramuka. Mereka berjalan rapi berderet seperti arak-arakan seusai kegiatan. Kaus kaki mereka terlihat jelas memantul cahaya lampu. Tapi dalam sekejap darahku serasa berhenti mengalir. Aku sadar ada yang janggal. Anak-anak itu tak punya kepala. Leher mereka berhenti rata di atas kerah seragam. Hasduk yang biasanya melingkar di leher justru tampak kosong, berkibar tertiup angin tanpa penyangga. Kang Didi refleks menginjak rem. Ban berdecit, mobil berguncang. Semua orang di dalam serempak menjerit tertahan. Aku memelototi barisan itu, jelas nyata, bukan bayangan. Mereka berjalan pelan, rapi, lalu menghilang di balik kabut.
Astagfirullah, ucapku tergagap, istriku menangis terseduh, tubuhnya gemetar, mobil berhenti di tengah jalan, hening mencekam. Kami semua terperangkap antara ingin kabur atau diam di tempat. Akhirnya, Didi melajukan mobil perlahan. Sekitar 100 meter kemudian, kami melihat sebuah minimarket yang terang benderang, seperti oase di tengah malam. Kami memutuskan berhenti, keluar untuk menenangkan diri. Udara dingin langsung menyergap ketika pintu mobil dibuka. Aku duduk di kursi depan minimarket, mencoba merokok lagi untuk menstabilkan diri. Istriku masih terisak, Ujang terdiam dengan wajah pucat. Seorang tukang parkir menghampiri. Lelaki tua, kurus, wajahnya penuh guratan. Ia menatap kami satu persatu. "Kalian habis dari mana?" tanyanya. "Kami habis ziarah," jawabku singkat. Ia mengangguk pelan lalu menatap ke arah mobil. Wajahnya berubah serius. Temannya suruh turun dulu. "Jangan biarkan sendirian di dalam." Aku mengerutkan kening. "Teman, kami cuma berempat." "Bukan, itu ada satu lagi," jawabnya yakin. "Kasihan kalau dibiarkan di dalam mobil sendirian." Kami semua terdiam. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menoleh ke mobil, kursi-kursi kosong, hanya tas dan barang-barang kami. Tapi tatapan tukang parkir itu meyakinkan, seolah benar-benar melihat seseorang di sana. Aku menelan ludah. Kata-kata tukang parkir di Jatinangor sore tadi kembali terngiang. "Jangan bawa yang begitu, Pak Mali." Setelah peristiwa di minimarket itu, kami semua sudah tidak lagi bisa menutupi rasa takut. Istriku masih menangis, matanya bengkak. Ujang terdiam membeku, wajahnya pucat pasi. Kang Didi menyetir dengan tangan gemetar, seolah kapan saja bisa melepaskan setir. Aku sendiri berusaha tampak tenang, padahal jantung berdetak kencang. Perasaan kacau. Aku tahu satu-satunya tempat berlindung hanyalah pesantren Paman yang terletak tak jauh dari area makam. Paman adalah orang terpandang di sana, seorang alim yang disegani. Dalam hati aku berharap kehadiran kami di pesantren bisa jadi penawar semua gangguan yang sudah menempel sejak awal perjalanan. Mobil berbelok ke jalan kecil yang menuju kompleks pesantren. Hujan tipis sudah berhenti menyisakan bau tanah lembab. Kabut menggantung rendah, membuat bangunan-bangunan tua pesantren terlihat samar di kejauhan. Lampu-lampu neon di serambi memantulkan cahaya kekuningan, menambah kesan dingin dan asing. Begitu kami masuk ke halaman, aku berharap disambut hangat. Namun Paman yang keluar dari serambi justru menatap tajam. Wajahnya serius, suaranya berat, penuh teguran. "Kamu itu sudah kurang ajar, kamu sudah melanggar adat." Aku tercekat. Mulutku ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. "Kamu datang ke tempat keramat dengan niat kotor, membawa pantangan," menantang dengan ucapan. "Kau kira itu mainan?" Lanjutnya, aku menunduk. Dadaku terasa diremukkan rasa malu bercampur takut. Paman memerintah kami masuk ke ruang tamu pesantren. Santri-santri sudah berkumpul. Sebagian berbisik-bisik sambil menatap kami. Aku merasa seperti pesakitan yang dibawa ke pengadilan. "Buka bajumu," kata Paman tegas. Aku menurut. Sweater yang kupakai harus kutinggalkan di luar. "Istrimu, lepaskan jaketmu. Jangan bawa pakaian dari luar ke dalam. Kami diberi baju koko bersih dari pesantren." Aku mengenakannya dengan perasaan rendah diri. Istriku juga menutup tubuhnya dengan kain bersih yang disiapkan santri perempuan. Setelah duduk, Paman membuka percakapan dengan kalimat yang membuat bulu kudukku merinding. "Kalian ingin lihat yang gaib? Bukan. Itu yang kalian minta." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke arah jendela, lalu menarik tirai dengan gerakan tegas. Sekejap, udara di ruangan berubah beku. Dari luar jendela, tampak sosok tinggi besar berdiri. Tingginya jauh melampaui atap rumah, wajahnya samar tertutup bayangan,
hanya sepasang mata merah yang terlihat berkilat. Istriku menjerit keras, tubuhnya terhuyung jatuh. Ujang ikut mundur ketakutan. Kang Didi langsung bersedekap, membaca istighfar terbata. Aku sendiri terperangah, darah seolah membeku. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri menatap kami dari luar jendela, tapi tatapannya menembus ke dalam dada. Paman menutup kembali tirai dengan cepat. Itu bukan mainan, itu akibat ucapan kalian sendiri. Aku menunduk dalam-dalam. Tenggorokanku kering. Istriku menangis terisak, wajahnya tertutup tangan. Setelah itu, Paman memerintahkan kami mandi dengan air yang sudah ia siapkan. Bersihkan diri, buang semua yang bukan milikmu. Ingat, setiap benda yang kau bawa bisa jadi pengikat. Kami mandi satu persatu di kamar mandi pesantren. Airnya dingin, tapi terasa berbeda, seakan ada kekuatan yang menembus ke dalam tulang. Saat air menyentuh kepalaku berdenyut, tubuhku gemetar. Tapi setelahnya, napas sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 1 dini hari, setelah kami selesai mandi dan berganti pakaian, Kang Didi mendapat telepon dari rumahnya di Bandung. Ibunya panik. Bagaimana ini? Rumah kita digedor-gedor. Banyak suara kuda di luar. Suara ibunya terdengar gemetar. Kami semua menoleh kaget. Didi pucat pasi. Tangannya bergetar memegang ponsel. Ia menoleh ke arahku. Matanya membesar. Kang, mereka mengikuti sampai rumah. Telepon ditutup. Tapi suara derap kuda itu seakan ikut masuk ke telinga kami. Bayangannya terasa nyata, seakan mengitari pesantren juga. Istriku mendekap tubuhku erat. Aku gak mau pulang, aku takut, bisiknya. Air matanya kembali mengalir. Paman duduk di kursi, wajahnya penuh wibawa. Mereka menuntut balasan, dan ingat, semua karena ulah kalian. Kalau kalian ingin selamat, kalian harus kembali. Minta maaf di tempat yang sama. Tidak boleh malam ini. Tunggu 3 hari lagi. Aku menelan ludah. Kata-katanya berat seperti hukuman. 3 hari lagi, Paman? Tanyaku lirih. Ya 3 hari lagi, jawabnya singkat. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti menuntut. Udara di ruang tamu semakin sesak. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip. Aku memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Dari teguran tukang parkir, mandi di Cikahuripan, dupa di petilasan, genderuwo, anak kecil bermata satu, pramuka tanpa kepala, hingga suara kuda yang kini mengejar sampai ke rumah Didi. Semua seakan berhubungan, semua menuntut satu hal, adab. Aku sadar sompralku sudah membawa rombongan ke jurang, dan Paman dengan tatapan dinginnya menegaskan lagi. Ingat, kalau kau masih angkuh, nyawa kalian taruhannya. Suasana hening, hanya suara napas kami yang berat bercampur sesekali, isakan istriku. Malam itu, di pesantren Paman, aku benar-benar merasa kecil, seolah dunia yang tak terlihat sedang mempermainkan kami. 3 hari terasa berjalan sangat lambat. Malam demi malam, suasana tetap menegangkan. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Kamis malam pukul 7, kami bersiap dengan wajah pucat. Paman berpesan agar sebelum ke Limbangan, kami singgah dulu ke daerah Lembang untuk mengambil air dari mata air. Air itu katanya simbol mulih kajati, mulang ke asal, kembali ke asal, mengembalikan apa yang bukan milik kami. Perjalanan menuju Lembang berlangsung hening. Kabin mobil dipenuhi, suasana tegang, hanya suara mesin dan desau angin pegunungan yang terdengar. Setibanya di mata air, aku mengisi sebuah botol plastik dengan air bening yang keluar dari sela bebatuan. Saat kuangkat, botol itu terasa luar biasa berat. Kepala mendadak pusing, pundak terasa seakan menanggung beban berlipat. Air itu kubawa kembali ke mobil dan perjalanan berlanjut menuju timur.
Jalur nagrek malam itu ramai oleh kendaraan besar. Lampu truk menyilaukan, udara pegunungan dingin menampar wajah, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah jalan, mendadak mesin mobil mati total. Lampu dashboard padam, setir terkunci, suara mesin hilang begitu saja. Didi panik dan mencoba memutar kunci berkali-kali, tapi mobil tetap tak merespons. Sementara itu, dari belakang suara klakson truk meraung keras. Kami semua panik dan segera keluar, mendorong mobil berat itu ke pinggir jalan. Nafas terengah, tangan bergetar. Ajaibnya, setelah sampai di bahu jalan, mesin tiba-tiba menyala sendiri, seakan tidak pernah mati. Didi tampak pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengaku seolah melihat sebuah truk besar melaju ke arah kami, nyaris menabrak, padahal jalan di depan kosong. Aku hanya bisa menahan amarah, menyuruhnya fokus dan jangan termakan permainan halus itu. Kami kembali masuk ke mobil, melanjutkan perjalanan. Kali ini aku yang memegang setir, karena Didi sudah terlalu goyah. Botol air dari lembangku taruh di samping. Tapi setiap kali ku pegang, kepalaku berkunang dan pundak seperti dipaksa menahan beban puluhan kilo. Menjelang tengah malam, kami tiba di sebuah lapangan gelap dekat area makam. Tempat itu sunyi mencekam, dikelilingi pepohonan besar. Lampu mobil hanya menerangi sedikit tanah basah dan semak di pinggir. Udara di sana terasa tebal, membuat napas berat. Aku keluar membawa botol air, menaburkannya mengelilingi mobil sesuai pesan paman. Setiap langkah terasa berat, tanah di bawah kaki licin dan lengket. Saat sampai di sisi depan mobil, aku terhenti. Di hadapanku berdiri sosok yang menyerupai diriku. Tubuh dan pakaian sama persis, tapi wajahnya hanya setengah. Sisi kanan mirip denganku, sementara sisi kiri hangus. Matanya merah menyala, bibir terangkat memperlihatkan taring panjang. Ia berdiri tegak, menyeringai dengan tatapan yang membuat lututku goyah. Sosok itu seakan berbicara tanpa suara, menuntut agar aku menghargainya, menegaskan bahwa dialah yang sejak awal ku tantang. Dengan ucapan sompral, tubuhku gemetar hebat. Air di tanganku menetes tak terkendali. Pandangan mulai kabur, udara di sekitar menghilang. Seketika aku kehilangan kesadaran, tubuhku terjatuh. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan tubuhku diangkat paksa. Tangan dan kakiku digenggam kuat, seakan diikat oleh rantai gaib. Aku diseret ke sebuah tempat asing yang dipenuhi suara berat, seperti pasukan prajurit berbaris. Di sekelilingku berdiri puluhan bayangan tinggi besar. Mata mereka merah menyala, wajah keras, sikap beringas. Aku dilempar ke tanah, tubuhku diinjak, suaraku dipelintir oleh teriakan kasar yang menggelegar. Mereka menuntut balasan. Suara lantang terdengar, penuh amarah. Aku dianggap kurang ajar, melanggar aturan, menantang sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tangisku pecah, aku memohon ampun, sujud di tanah yang keras dan dingin. Tapi bayangan-bayangan itu tidak peduli, hanya menuntut hukuman. Di tengah rasa ngeri itu, samar-samar terdengar suara azan. Lirih jauh namun semakin mendekat. Suara itu seperti cahaya yang menembus pekat. Bayangan-bayangan di sekitarku menjerit. Tubuh mereka bergetar, sebagian mundur. Pegangan yang menahanku melemah. Dalam kabur kesadaran, aku mendengar suara istriku dan teman-temanku memanggil, mengguncang tubuhku, meminta aku kembali. Mataku terbuka dengan teriakan. Nafas memburu, tubuh kuyup oleh keringat. Istriku menangis di sampingku. Didi dan Ujang menahan tubuhku yang meronta. Aku sadar kembali, tapi tubuhku masih gemetar. Malam itu, selepas aku tersadar dari pingsan di lapangan gelap, paman kembali menegaskan, perjalanan kami belum selesai. Gangguan yang datang silih berganti hanyalah tanda
bahwa kami belum menebus kesalahan. Ada ritual terakhir yang harus dijalani, meminta maaf di 2 situs, Petilasan dan Cikahuripan. Ia menyerahkan daun sirih 4 lembar, lalu berkata bahwa daun-daun itu akan menjadi media pernyataan maaf. Karena kami berempat yang dianggap bersalah, setiap lembar harus dibagi 2. Paman menjelaskan dengan nada berat, sirih bukan sekadar daun, tapi lambang tutur, adab, dan pengikat niat. Kami diminta membawa serta dan menggunakannya dengan khidmat. Hari itu terasa panjang. Kami menunggu hingga malam berikutnya karena paman melarang kami kembali siang hari. Katanya, apa yang ditantang tidak akan datang di bawah matahari. Semuanya menunggu gelap. Menjelang tengah malam, kami bersiap. Santri bernama Usup ditugaskan menemani, meski wajahnya sendiri tampak takut. Kami berlima naik ke mobil, menuju jalur yang menurun ke arah situs pertama, Petilasan Keramat. Suasana jalan sepi. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir seperti darah kering. Ketika tiba, kami mendapati area petilasan itu diterangi rembulan pucat. Batu besar berlapis kain putih tampak menjulang. Sunyi, namun auranya menekan. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang perlahan, seolah ikut mengawasi. Kang Usup enggan keluar dari mobil. Ia mengaku tidak sanggup, tubuhnya bergetar hebat. Akhirnya hanya aku, istriku, Ujang, dan Didi yang turun. Kami melangkah pelan ke arah batu. Aku maju paling depan, menggenggam daun sirih yang sudah dipotong. Lutut gemetar, tapi aku menunduk, mengucapkan permohonan ampun dengan lirih. Kata-kata itu keluar lebih sebagai tangisan daripada doa. Aku mengaku kurang ajar, sombong, dan menantang sesuatu yang seharusnya dihormati. Ketika ucapanku selesai, tiba-tiba terdengar sahutan dari kegelapan. Rampes. Suaranya berat, bergema seperti diucapkan oleh banyak mulut sekaligus. Rampes dalam bahasa Sunda adalah jawaban dari Sampurasun. Kami semua terdiam membeku. Istriku menangis pelan, tubuhnya goyah. Ujang tiba-tiba terjatuh, matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit. Wajahnya pucat, lalu tubuhnya bergetar keras. Ia pingsan. Aku dan Didi segera menolong, membisikkan istighfar ke telinganya. Perlahan Ujang siuman, tapi napasnya tersengal. Ia berbisik lemah bahwa ia melihat sosok jawara besar, tubuh kekar, mengenakan ikat kepala hitam, tatapannya penuh amarah. Sosok itu katanya berdiri tepat di belakang batu petilasan, menatap lurus ke arah kami. Aku tak berani menoleh. Cukup dengan mendengar pengakuannya, bulu kudukku sudah berdiri. Kami menyalakan lilin kecil yang dibawa dari pesantren, lalu menancapkannya di tanah sebagai lambang permohonan maaf. Asap tipis dari sumbu lilin berbaur dengan udara malam, menambah nuansa menyeramkan. Setelah itu, kami mundur perlahan meninggalkan area petilasan. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada satu tempat lagi, Cikahuripan. Kami kembali ke mobil. Udara di sekitar terasa berat, seakan langkah kaki dipaksa melambat. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa berlipat. Saat akhirnya tiba di jalur menuju Cikahuripan, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Kuncen setempat menolak menemani kami. Ia berkata dengan nada dingin bahwa kesalahan yang kami buat terlalu besar, sehingga tanggung jawab ada di tangan kami sendiri. Kami hanya bisa saling berpandangan, lalu memutuskan turun tanpa pendamping. Tangga batu licin menurun ke arah kolam kecil yang airnya berkilau diterpa rembulan. Seberang kolam tampak pesantren tua yang sudah sepi. Hanya bayangannya saja yang terlihat. Aku turun lebih dulu. Begitu menginjak tanah di tepi kolam, aku langsung sujud, menempelkan dahi ke tanah. Mulut bergetar, memohon ampun pada para leluhur dan penjaga alam sana.
Istriku menyusul, suaranya parau ketika ikut bersujud, meminta maaf dengan bahasa Sunda terbata-bata. Ujang dan Didi pun melakukan hal sama, meski tubuh mereka gemetar hebat. Ketika kami semua selesai mengucap permohonan, keheningan mendadak pecah. Dari arah seberang kolam terdengar salam lirih. Waalaikumsalam. Kami saling pandang dengan wajah tegang. Suara itu jelas terdengar oleh semua, meski tak ada sosok yang terlihat. Ketakutan makin menjadi-jadi. Istriku mengatakan bahwa ia merasa ada banyak tatapan di belakang kami. Didi pun mengaku merasakan beban berat di punggung, seakan banyak tangan yang menekan. Kami berempat tidak berani menoleh, hanya menunduk dan mempercepat langkah kembali ke atas. Anehnya, jalan yang biasanya ditempuh 5 hingga 10 menit terasa sangat panjang malam itu. Setiap langkah seolah ditahan, kaki berat, napas tersengal. Kami butuh hampir setengah jam untuk sampai kembali ke mobil. Begitu tiba, keringat dingin membasahi tubuh meski udara sangat dingin. Kami semua terdiam, masih merasakan pandangan tak kasat mata mengikuti hingga ke kursi mobil. Kami pun kembali ke pesantren paman dengan langkah goyah, tubuh letih, dan hati yang masih dicekam takut. Santri-santri menyambut kami, beberapa menatap dengan iba, yang lain hanya diam, seakan mereka sudah tahu apa yang baru saja kami hadapi. Paman memandang kami lama, lalu berkata dengan suara datar. Ia menegaskan bahwa ritual meminta maaf di 2 situs itu hanyalah awal, bukan akhir. Kalian sudah mengucap, sudah menyerahkan diri, tapi ingat, apa yang pernah ditantang tidak akan serta-merta pergi. Mereka bisa memaafkan, tapi tidak lupa, ucapnya. Malam itu, kami tidur di pesantren. Meski tubuh sangat lelah, aku tak bisa memejamkan mata sepenuhnya. Sesekali terdengar langkah kuda di kejauhan, samar, lalu hilang. Kadang ku dengar bisikan lirih di telinga, seakan ada yang memanggil namaku pelan. Keesokan paginya, paman memberi nasihat terakhir. Ia berkata bahwa setiap kali kami mengunjungi tempat keramat atau bertemu dengan hal-hal gaib, yang utama bukanlah ritual, melainkan adab, niat, tutur kata, dan sikap. Semua bencana yang menimpa kami lahir dari sompralku, dari mulut yang sembarangan menantang sesuatu yang tak terlihat. Kami semua pulang ke rumah masing-masing dengan rasa lega sekaligus was-was. Selama beberapa minggu berikutnya, keadaan terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara kuda mengitari rumah Didi. Tidak ada lagi teriakan istri di malam hari. Tidak ada lagi Ujang yang kerasukan tiba-tiba. Aku sempat berpikir semuanya sudah selesai. Namun aku salah. 2 bulan setelahnya, aku sedang sibuk mengurus kegiatan organisasi. Malam itu ada ospek dengan puluhan anggota baru yang harus melewati serangkaian latihan fisik. Aku menghitung jumlah peserta, 28 orang. Tapi ketika mataku menelusuri barisan, aku melihat 30. 2 sosok tambahan itu memakai seragam prajurit kuno, baju perang coklat lusuh, ikat kepala hitam, tubuh tegap. Wajah mereka keras, tatapan tajam menusuk lurus ke arahku. Tubuhku gemetar, dan aku langsung sadar. Mereka adalah sosok-sosok yang dulu menahanku di lapangan gelap, pasukan yang menuntut pertanggungjawaban. Aku berkedip, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi setiap kali kutoleh lagi, mereka masih ada, berdiri tegap di barisan. Keringat dingin mengucur dari pelipis, meski udara malam tak panas. Keesokan harinya, istriku bercerita dengan wajah pucat. Malam sebelumnya, ia mendengar suara derap kuda kembali mengelilingi rumah. Bunyinya berputar tanpa henti, membuatnya menangis dalam ketakutan. Aku hanya bisa terdiam. Apa yang kusebut sudah berakhir, ternyata masih mengikuti. Beberapa minggu kemudian, aku mengunjungi seorang teman kakakku bernama Udin.
Malam itu aku datang ke rumahnya tanpa rencana, sekadar ingin bertukar kabar. Saat tiba, aku melihat Udin duduk di kursi depan rumah, kepalanya menunduk. Biasanya ia ramah, suka bercanda, tapi malam itu ia hanya menunduk tanpa suara. Aku mendekat, memanggil namanya. Ia mengangkat wajah perlahan dan jantungku serasa berhenti. Wajahnya telah berubah. Separuh menyerupai wajah Udin, separuh lagi adalah wajah prajurit yang pernah menyeringai kepadaku, mata merah, rahang kaku, tatapan penuh dendam. Aku mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Saat aku kembali mencoba menegurnya, sosok itu sudah hilang. Yang ada hanya Udin, bingung menatapku, bertanya kenapa aku pucat seperti orang habis melihat hantu. Malam itu aku pulang terburu-buru, dan sejak saat itu aku tahu mereka masih menempel, mencari celah untuk menunjukkan keberadaannya. Sejak peristiwa itu hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Setiap kali aku salat, aku tak pernah berani melakukannya sendirian. Aku selalu mengajak teman atau saudara untuk menemani meski hanya duduk di ruang sebelah. Aku takut jika rukuk atau sujud sendirian, tiba-tiba ada yang ikut menjawab amin atau berdiri di belakangku. Aku juga sering merasa diawasi. Malam-malam tertentu, aku seperti mendengar bisikan dari sudut ruangan. Kadang-kadang bayangan hitam bergerak cepat di tepi penglihatan, menghilang sebelum aku sempat menoleh. Istriku pun mengalami hal yang sama. Ia sering terbangun tengah malam, menangis karena bermimpi melihat sosok besar berbulu dengan mata merah. Ujang, meski sudah jarang kerasukan, masih sering merasakan sakit kepala mendadak setiap kali melewati jalur menuju Limbangan. Didi, sopir kami, bahkan sempat jatuh sakit berhari-hari. Tubuhnya lemas seakan disedot energinya. Beberapa bulan setelah itu, aku kembali ke pesantren Paman untuk meminta nasihat. Paman mendengarkan ceritaku dengan wajah serius, lalu berkata bahwa semua ini adalah konsekuensi. Kesalahan yang sudah dibuat tidak bisa sepenuhnya dihapus. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaga adab mulai sekarang dan menerima bahwa sebagian bayangan dari masa lalu mungkin akan terus mengikuti. Ia menatapku tajam, lalu menambahkan, "Apa yang kamu tantang bukan sembarang makhluk. Mereka bagian dari sejarah, bagian dari tanah ini. Jangan kira dengan sekali meminta maaf semua selesai. Ingat, kata-katamu dulu adalah doa. Kau menyebut perjalanan ini sebagai liburan, dan mereka menganggapmu tamu yang datang untuk bersenang-senang di wilayah mereka. Jangan lupa, tamu yang tak sopan pasti akan diingat. Aku menunduk." Kata-katanya menusuk, membuat dada terasa semakin sesak. Kini, setiap kali aku melewati jalan menuju Garut, tubuhku merinding tanpa alasan. Gapura besar di Limbangan yang dulu hanya kulihat sebagai gerbang biasa, kini tampak seperti pintu ke dunia lain. Hingga hari ini, bayangan itu masih ada. Kadang dalam bentuk suara derap kuda di malam hari, kadang dalam wujud prajurit yang berdiri di keramaian. Hanya aku yang bisa melihat. Aku tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Mungkin tidak akan pernah. Yang bisa kulakukan hanya menerima, menjaga adab, dan terus berdoa. Dan setiap kali aku mendengar suara derap kaki kuda, bulu kudukku masih berdiri, hatiku kembali dicekam ketakutan, dan aku selalu teringat, semua ini bermula hanya karena satu hal, sombong dan ucapan yang salah. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini, dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf.
apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.